Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini aku akan menggabungkan semua yang ada di dalam Object Oriented Programming, yaitu dari mulai class, kemudian property, method, kemudian construct atau return juga, dan object. Nah, sekarang di sini aku mau bikin kasus tentang makanan dan rasanya. Oke, sekarang kita buat dulu tag pembuka PHP-nya. Nah, kita mulai dari penulisan kelas, di mana di dalam kelas ini akan kita isi dengan data-data. Oke, di sini aku mau bikin kelasnya itu yaitu makanan. Dan untuk kelas, jangan lupa penamaannya itu selalu diawali oleh huruf kapital ya. Nah, sekarang kita akan isi di dalam kelas ini akan ada property. Untuk pertama kali harus ada property. Dan property itu ada 3, public, kemudian protected, dan juga private. Dimana public itu dia bisa diakses datanya di luar maupun di dalam kelas. Private itu hanya bisa di dalam kelas aja. Dan kalau protected, dia itu di dalam kelas dan di turunannya. Oke, nah karena biasanya public itu udah biasa, jadi sekarang aku mau kasih contoh untuk yang protected. Jadi kita tulis dulu protected, kemudian kita bikin variabel apa yang mau kita jadikan nantinya akan ada data atau value. Di sini aku mau kasih nama, kemudian untuk variabel yang kedua aku mau cantumin rasa. Nah, setelah property dibuat, langkah selanjutnya adalah di sini aku akan menggunakan construct karena pertama aku menggunakan construct karena aku akan membuat 3 data sekaligus tanpa harus satu persatu nulisnya dan agar lebih ringkas. Jadi aku mau pakai construct. Oke. Dan construct itu dia masih ada di dalam function. Jadi kita pakai public function, kemudian underscore 2 kali, dan kita tulis construct. Di mana construct ini di dalamnya itu ada variabel nama dan juga variabel rasa. Tapi di sini aku mau ganti untuk namanya menjadi namanya dan untuk rasa jadi rasanya. Oke. Nah, di dalam construct ini harus ada variabel this. Di mana variabel this itu akan merujuk kepada variabel property yang kemudian menghasilkan data yang ada di dalam construct. Oke, pertama kita tulis this, kemudian kita mau ambil nama, di mana namanya itu akan diambil dari variabel yang ada di construct. Kemudian rasa. Nah, setelah construct, hal selanjutnya adalah method. Kenapa kita harus menggunakan method? Karena sekarang ini kita lagi menggunakan property protected, di mana property protected ini harus harus diakses datanya itu di dalam kelas, bukan di luar kelas. Jadi makanya untuk mengakses data di dalam kelas kita membutuhkan yang namanya method. Ini untuk format metodenya public function. Kemudian kita tulis untuk nama metodenya. Di sini mungkin aku tulis info makanan. Nah, oke. Di dalam public function ini, di sini aku akan menggunakan return function. Di mana return function itu kan ada di dalam metode atau fungsi yang dia itu bakal mengembalikan sebuah nilai kan. Nah, jadi nilai itu
akan ada di dalam data itu ada di dalam return. Nah, di sini aku bikin pakai return, jadi biar nggak langsung kecetak, jadi aku pakai return. Kemudian di sini baru aku isi apa yang bakal nantinya muncul ketika udah di outputnya. Yaitu misalkan makanan ini adalah, nah jangan lupa memasukkan variabel this yang ada di construct, karena dia itu mengandung data. This, nama, rasanya, rasa. Nah, kalau urusan di dalam kelas udah selesai, yaitu construct return dan juga method, maka kita akan memanggil semuanya. Pertama, hal yang kita lakukan adalah membuat objek. Di sini aku kasih objeknya variabel makanan 1 aja. Kemudian, kalau objek itu jangan lupa untuk menuliskan new. Kemudian di sini kita masukkan nama dari kelasnya, yaitu aku di sini kasih makanan. Dah. Kemudian kita baru akan masuk ke si construct-nya. Karena construct itu tadi kan lebih ringkas ya. Jadi kita bisa masukin datanya itu hanya di dalam si kurung makanan ini atau kelas. Nah, jadi ibaratkan di dalam kurung ini adalah pengganti dari di dalam kurung setelah construct, yaitu namanya dan rasanya. Nah, di sini kita langsung tulis aja, misalkan donat, koma, manis. Dan ini harus berurutan ya. Nah, kemudian kita akan memanggil si return-nya, yaitu adalah dengan echo, kemudian kita panggil nama makanan 1 atau si objek itu, nama objek. Kemudian di sini kita panggil lah dia si nama metodenya, yaitu info makanan. Nah, kemudian mungkin kita kasih 3 data ya. Jadi di sini aku bakalan masukin objek lagi, yaitu makanan 2, new, kemudian namanya adalah makanan, yaitu ini adalah nama si kelasnya. Dengan aku mau isi dia datanya adalah ini. Kemudian jangan lupa untuk memanggil si return function ini menggunakan echo agar nanti muncul outputnya. Nah, di sini aku mau isi dengan misalkan snack. Dengan varian rasanya adalah gurih.
dan kita panggil makanan. Oke, coba ya kita lihat hasilnya. Nah, oke, ternyata di sini masih ada error untuk line ke-20. Oke, maaf teman-teman sebelumnya karena ternyata di sini setelah variabel makanan 2, aku harusnya memasukkannya itu adalah tanda sama dengan, bukan tanda strip seperti tadi ya. Jangan lupa dan jangan sampai tidak teliti. Dan kalau kita lihat di sini hasilnya udah jadi. Makanan ini adalah donat, rasanya manis. Makanan ini adalah seblak, rasanya pedas. Makanan ini adalah snack, rasanya gurih. Dan kita akan buat dia menjadi 3 baris agar tidak berantakan. Jadi kita akan memasukkan BR di sini. BR. Jangan lupa untuk kasih titik sebagai pemisah string. Oke. Dan kalau kita lihat ya di sini dia sudah menjadi 3 baris, yaitu makanan ini adalah donat rasanya manis, makanan ini adalah seblak rasanya pedas, dan makanan ini adalah snack rasanya gurih. Dan ini dia hasil dari codingannya yang mencakup kelas protected, yaitu property, kemudian construct, method yang menggunakan return function, dan juga objek. Oke, sekian dari aku dan terima kasih. Maaf bila ada kesalahan dan semoga bermanfaat.